semuanya, selamat datang lagi di akun YouTube channel aku di 3S Serba Serbi Sefre. So, hari ini kalian apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Untuk para YouTubers, pejuang jam tayang, subscribers, dan monetisasi. Bagi yang udah monetisasi, semangat terus untuk ngumpulin dolar. Jadi, seperti yang aku mention sebelumnya di video sebelumnya tentang RPM compare to CPM ya. Jadi aku udah bahas di sana sebelumnya. Aku udah kasih contoh perbedaan untuk jumlah RPM dan CPM yang berbeda-beda. So, kali ini aku mau bahas lebih jelas lagi tentang CPM dan RPM. Nah, topiknya adalah apa sih CPM, apa sih RPM, terus views itu aku udah viewsnya banyak tapi penghasilannya kok kecil kayak gitu. Jadi aku udah bikin catatan, aku udah bikin catatan di sini. So oke, di sini. Jadi kan pertanyaannya gini, kemarin itu ada yang nanya dari video sebelumku. Aku udah bandingin dua videoku, video pertama dan video kedua. Nah, video pertama itu viewsnya banyak tapi gajinya kecil, sedangkan video kedua viewsnya dikit tapi gajinya gede. Pertanyaannya kok bisa sih gitu? Nah, kenapa sih kok bisa gitu kan? Itu banyak yang nanya gitu. Jadi aku pengen jawab apa perbedaannya. Ini berdasarkan hasil research yang aku lakuin dalam waktu seminggu ini. Dan ini based on data yang aku dapat. Mungkin ini nggak akurat informasinya, tapi berdasarkan apa yang aku lihat sendiri dari videoku, aku yakin ini ada benarnya. Jadi kita mulai. Oke, sekarang aku pengen nunjukin dulu perbandingan dua videoku, dua statistik untuk videoku ya. Oke, kalian bisa lihat di sini. So, video yang pertama ini adalah video matematika. Jadi dalam 7 hari terakhir video ini menghasilkan views 771 views. Dan di sebelah kanan kalian bisa lihat untuk your estimate revenue itu apa ya, penghasilan yang estimasi penghasilan yang bakal aku dapat 0,32 euro. Jadi dari 771 views bakal dapat 0,32 euro. Itu berarti sekitar, kalau dirupiahin sekarang mungkin sekitar 4.000 rupiah kali ya. Jadi kecil banget, viewsnya 771 tapi cuma dapat 4.000 rupiah gitu kan, kecil banget. Oke, sekarang kalian lihat di yang bawah video kedua. Di situ videonya tentang cerita perjuangan hingga akhirnya monetisasi. Nah, video ini 7 hari terakhir itu dapat views 256 dan estimasi penghasilannya sebesar 2 euro 72 sen. Kalau kalian bandingin, kalian lihat perbandingannya dari jumlah viewsnya, video yang di atas itu 771 viewsnya ya. Dan lebih banyak dari video kedua yang cuman 256 views. Tapi sekarang kalian lihat perbandingannya. Video yang pertama yang di atas viewsnya 770 dapat 0,32 euro atau 32 sen. Sedangkan video yang kedua dengan views yang lebih sedikit yang cuma 256 itu dapat gaji sekitar 2 euro 72 sen. Jadi bedanya jauh banget, hampir beda sekitar 2 euro 40 sen. Itu perbedaannya, padahal viewsnya di video yang pertama itu jauh lebih banyak dibandingkan video yang kedua. Oke. Nah, pertanyaannya setelah kalian lihat ini, kok bisa? Sekarang aku mau jelasin lagi, oke? Sekarang kita bahas lagi tentang CPM. CPM itu cost per mil. Per mil, aku nggak tahu cara ngucapin untuk mil atau mile. So, jadi cost per mil. Nah, CPM ini artinya besarnya biaya yang dibayar oleh perusahaan ke YouTube untuk masang iklan di videonya kita. Jadi perusahaan bayar ke YouTube sebesar
nominal itu. Jadi itu namanya CPM. Oke. Nah, dari CPM ini karena YouTube pasang iklan di video kita dapatlah gaji gitu kan dari biaya iklan itu. Nah, yang kita dapat itu disebut RPM-nya kayak gitu. Itu per 1000 views. Sampai di sini paham ya. Jadi CPM adalah besarnya gaji atau besarnya pendapatan yang YouTube terima dari perusahaan pemberi iklan. Kemudian RPM adalah besarnya yang kita dapat dari YouTube dari iklan yang dipasang di video kita. Oke, jadi beda ya RPM dan CPM. Oke, selanjutnya, jadi intinya kalau pengen RPM-nya kita gede, berarti CPM-nya harus gede. Jadi kalau CPM gede, CPM-nya gede, berarti RPM-nya bakal ikutan gede. Itu udah otomatis, jadi perbandingannya sejajar. Kalau CPM gede, RPM-nya gede. Nah, gimana caranya bisa dapat CPM yang gede? Itu pertanyaan berikutnya. Berarti kan untuk dapat gaji gede dari YouTube, kita harus naikin CPM-nya juga biar gede. CPM itu tiap negara itu beda-beda. Jadi CPM biaya iklan biaya iklan di tiap negara itu beda-beda. Misalnya nih, contohnya di Indonesia untuk perusahaan A bayar iklan ke YouTube itu per 1000 views misalnya $10 misalnya ya, atau 150.000. Jadi perusahaan A bayar $10 untuk 1000 views ke YouTube. Itu CPM-nya YouTube. Sedangkan misalnya di Jerman perusahaan A harus bayar $100 untuk 1000 views. Jadi biaya iklan yang dibayarkan oleh perusahaan itu kan beda-beda, otomatis lah ya kan, logikanya seperti itu. Kalau di Indonesia pasti biaya iklannya jauh lebih kecil kalau dibandingkan dengan biaya iklan yang ada di Jerman, karena currency-nya juga beda kan. CPM biaya iklan tiap negara itu beda-beda. Jadi di Indonesia kalau dibandingkan dengan Jerman, di Indonesia biaya iklan untuk per 1000 views itu lebih kecil dibandingkan biaya iklan per 1000 views di Jerman. Nah, misalnya aku pakai misalnya aja. Jadi kalau misalnya tadi kan CPM untuk di Indonesia kan $10 nih. Nah, dari itu untuk per 1000 views. Misalnya mungkin kalau di Indonesia kita sebagai pemilik YouTube channel bakal dapat gaji dari $10 itu mungkin cuma kebagian $2. Oke, ini misalnya ya contoh. Jadi untuk 1000 views di Indonesia kita dapat $2. Berarti kalau di Jerman kita dapat dari $100 yang perusahaan bayarkan ke YouTube, kita bakal dapat $20. Jadi itu bedanya. Jadi untuk sama-sama jumlah 1000 views di Indonesia kita cuma dapat $2, sedangkan di Jerman dapatnya $20. Kenapa bisa seperti itu? Karena biaya iklan di Jerman lebih besar dibandingkan biaya iklan di Indonesia. Nah, ini artinya untuk dapat gaji yang sama, untuk dapat gaji $20 di Indonesia kita butuh 10.000 views, sedangkan kalau misalnya untuk dapat $20 di Jerman kita cuma butuh 1000 views untuk dapat $20. Sampai sini paham ya, karena kan di Indonesia kan kecil tuh untuk biaya iklannya. Jadi untuk naikin CPM itu kita butuh audiens di negara-negara yang punya CPM-nya tinggi kayak gitu. Misalnya, nah tadi aku sempat nge-google nih negara mana sih yang punya CPM-nya tinggi gitu kan. Dari list itu muncul di sini ada Kanada, Australia, Switzerland, Germany, Australia, UK sama New Zealand. Jadi kalau misalnya kita pengen dapat gaji tinggi tapi jumlah viewsnya dikit, itu kita butuh penonton dari misalnya dari negara-negara dengan CPM tinggi yang aku sebutin barusan. Jadi gini perbandingannya, balik lagi ke contoh screenshot yang tadi aku tunjukin. Jadi video matematikaku itu ditonton sama orang teman-teman yang ada di Indonesia, dan dari 771 views itu cuma dapat 0,32 euro. Nah, kenapa video keduaku itu gajinya lebih kecil gajinya lebih besar padahal jumlah viewsnya dikit? Itu karena penontonnya mayoritas di Eropa dan Eropa, UK sama Amerika
gitu. Jadi itu berdasarkan riset. Jadi aku ada teman-teman yang riset barengan. Jadi makanya kita untuk compare gimana sih cara mengoptimalkan pendapatan dolar kita di YouTube. Jadi seperti itu. Sampai sini kalian udah paham ya. Jadi kalau kalian pengen dapat CPM gede dengan jumlah views yang kecil, kalian butuh audiens dari negara-negara yang memiliki CPM tinggi. Kalau misalnya penontonnya dari negara-negara yang CPM-nya lebih kecil, berarti gaji yang kita dapat dari YouTube juga bakalan lebih kecil. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian yang udah monet, semangat terus ngumpulin dolar. Jangan lupa untuk cari audiens dari negara-negara yang CPM-nya tinggi. Caranya gimana? Berarti kan rubah kontennya, mungkin pakai konten bahasa Inggris yang kayak gitu. Terus pakai konten yang lebih internasional, jadi semua orang bisa nonton dari negara mana aja. Jadi bukan cuma negara Indonesia aja yang penontonnya. Terus bikin konten yang rada gimana ya, aku nggak bilang kontenku bagus, kadang juga kontenku cuman konten bahasa Indonesia doang, belum bahasa Inggris gitu kan. Jadi intinya untuk dapat gaji besar dengan views yang dikit, berarti kita butuh konten yang lebih internasional, yang penontonnya dari negara-negara dengan CPM lumayan tinggi. Jadi buat kalian yang belum monet juga semangat terus, paling nggak ini informasi semoga membantu kalian gimana strategi kalian untuk memperbaiki konten kedepannya biar dolarnya optimal kayak gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semangat terus, jangan pantang menyerah. Pokoknya apapun informasi yang kalian dapat dari luar, pokoknya kalian tetap kekeh sama cita-cita dan mimpi kalian tentang bikin YouTube. Oke, pokoknya jangan dengerin apa kata mereka yang bikin down. Itu banyak banget kadang-kadang teman-teman kita atau orang-orang itu kayak bikin down kita. Jadi kalau misalnya ada informasi yang kurang bagus, ya udah kalian riset dulu atau cari informasi lebih banyak. Jadi biar semangatnya up lagi. Oke, jadi semangat terus. Salam hangat dari Jerman. Vielen Dank. Tschüss.